What can I say? Goyang dangdut, Goyang dangdut, 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 goyang dangdut, 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 goyang, goyang dangdut. goyang. Oke, assalamualaikum, what's up and welcome back tutorial. Berjumpa lagi di channel Style Mamong. So di video kali ini saya mau berbagi tutorial bagaimana cara mengedit foto menjadi video jedak-jeduk menggunakan aplikasi Elink Motion, yang contohnya kurang lebih seperti di awal tadi ya guys ya. Dan untuk semua bahannya kalian bisa cek di kolom komentar yang paling atas. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita buka aplikasi Elink Motion-nya. Kemudian tap icon plus, lalu pilih aspek ratio yang 9:16 dan latar belakangnya pilih yang warna hitam. Lalu kalian buat proyek. Langkah selanjutnya kita masukkan audionya terlebih dahulu. Silahkan tap icon plus kemudian pilih audio. Jika sudah kalian masukkan audionya, di sini kita cari letak B-nya. Tandai dengan cara tap icon plus yang di sebelah kanan ini ya guys ya. Oke, silahkan tandai di detik-detik berikut ini. Jika sudah kalian tandai di sini, masukkan fotonya. Silahkan tap icon plus, pilih gambar dan video dan masukkan satu buah foto. Untuk foto yang pertama paskan ke tanda yang pertama. Kemudian pilih mode transform dan pilih icon yang nomor 3. Tambahkan kunci di awal dan di akhir. Di bagian kunci yang awal, di sini kecilkan fotonya menjadi 100 px ya. Kembali. Lalu tambahkan efeknya. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian distorsi atau warp, kemudian pilih ubin. Di bagian ubin mirrornya aktifkan, kemudian pilih offset, tambahkan 2 kunci di awal dan di akhir. Di bagian kunci yang akhir offsetnya ubah menjadi 10.000. Lalu aktifkan offset secara vertikalnya. Kembali. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian move atau transform, kemudian pilih ombang-ambing. Di bagian ombang-ambing sudutnya ubah menjadi 90. Frekuensinya 1,0. Di bagian magnetud ubah ke 0, tambahkan kunci letakkan di akhir. Ubah magnitudnya menjadi 119. Kuncinya letakkan di awal ya. Kembali. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian warna dan cahaya, kemudian pilih paparan atau gamma. Di bagian paparan atau gamma tambahkan kunci letakkan di akhir, lalu ubah exposure-nya menjadi 1,20. Kemudian kuncinya letakkan di awal, pilih kurva, dan untuk kurvanya silahkan buat seperti ini ya guys ya. Oke, silahkan pilih di bagian border and bayangan. Di sini struknya aktifkan dan untuk warnanya pilih sesuai selera kalian ya guys ya. Lalu di bagian ini ubah menjadi 11,0. Kembali. Oke, di sini kalian tinggal paskan ke bagian akhirnya ya, dan kita masukkan foto berikutnya. Untuk foto yang kedua paskan ke detik 05:11. Kemudian pilih mode transform dan pilih icon yang nomor 3. Di sini tambahkan 3 kunci ya guys ya, di awal, di tengah dan di akhir. Dan kalian geser ke bagian kunci yang di tengah. Di sini kecilkan menjadi 490. Kemudian kita buat kurvanya seperti ini. Lalu kita atur rotasinya, tap icon yang nomor 2, tambahkan 3 kunci seperti tadi. Di bagian kunci yang di tengah naikkan menjadi 5 derajat. Untuk kurvanya sama kalian buat seperti tadi ya. Silahkan efek yang dipoto sebelumnya kalian salin. Pilih efek, pilih titik 3 di pojok kiri bawah, kemudian salin efek, dan kalian bisa tempelkan ke foto yang kedua ya.
Pilih efek, pilih titik 3 dan kalian tinggal tempel efek. Dan kalian klik di bagian ubin, pilih offset, silahkan kunci yang di akhir kalian hapus ya. Lalu tambahkan 3 kunci di awal, di tengah, dan di akhir. Di bagian kunci yang di tengah kita ubah offsetnya menjadi 2000. Untuk hurufnya sama, buat seperti tadi. Di bagian ombang-ambing frekuensinya ubah menjadi 0,40. Di bagian magnitude kuncinya di sini hapus. Dan magnitudenya ubah menjadi 20 ya guys ya. Kembali, pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian move atau transform, kemudian pilih ayun. Di bagian ayun frekuensinya ubah menjadi 0,40. Di bagian sudut 1 ubah menjadi negatif 1,5. Lalu di bagian sudut 2 ubah menjadi positif 1,5. Kembali, pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian move atau transform, kemudian pilih guncang otomatis. Di bagian guncang otomatis magnitudenya ubah ke 0, tambahkan kunci di tengah dan di akhir. Di bagian kunci yang akhir ubah magnitudenya menjadi 300. Kemudian buat kurvanya seperti ini. Di bagian kecepatan ubah menjadi 12,45. Lalu di bagian evolution ubah menjadi 8,0. Pilih efek, tambahkan efek, lalu pilih di bagian blur, kemudian pilih buram gerak atau motion blur. Dan efek buram geraknya biarkan seperti ini. Kembali. Oke, dan kalian paskan ke bagian akhirnya, kemudian masukkan foto yang ketiga. Untuk foto yang ketiga paskan ke detik 07/15. Dan di sini kita mulai buat overlaynya ya. Silahkan fotonya gandakan, tap icon tumpuk 2 lalu pilih gandakan 1 layer. Dan kalian klik fotonya, pilih move and transform dan pilih icon yang nomor 3. Di sini kecilkan fotonya menjadi 340. Kembali, lalu pangkas fotonya sesuai dengan tandanya ya guys ya, seperti ini. Jika sudah kalian pangkas, di sini kita atur posisinya. Silahkan klik fotonya, pilih move and transform, tambahkan 3 kunci di awal, di tengah dan di akhir. Di sini kita atur posisinya di bagian kunci yang awal dan di akhir saja ya guys ya. Misalnya di awal kita geser fotonya ke bawah. Dan di akhir kita geser fotonya ke bawah lagi ya. Kemudian buat kurvanya seperti ini. Silahkan di bagian lapisan berikutnya kalian atur posisinya. Pilih move and transform, tambahkan 3 kunci terlebih dahulu ya guys ya. Dan kalian geser ke bagian kunci yang awal. Misalnya di sini posisinya kalian atur ke sebelah kanan. Terserah kalian mau diatur kemana. Dan di akhir kita geser lagi ke sebelah kanan. Untuk kurvanya jangan lupa kasih seperti ini ya guys ya. Dan untuk lapisan yang terakhir tambahkan 2 kunci di awal dan di tengah. Di bagian kunci yang awal geser fotonya ke bawah. Dan kalian pilih icon yang nomor 3, tambahkan 2 kunci di tengah dan di akhir. Di bagian kunci yang akhir fotonya besarkan ya. Oke, kemudian tambahkan efeknya. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian move atau transform, kemudian pilih ombang-ambing. Di bagian ombang-ambing sudutnya ubah menjadi 90. Frekuensinya ubah menjadi 4,60. Di bagian magnitude ubah ke 0, tambahkan kunci letakkan di akhir. Ubah magnitudenya menjadi 260. Kuncinya letakkan di awal. Dan kalian buat kurvanya seperti ini. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian distorsi atau warp, kemudian pilih remas ya.
Oke, di bagian remas tambahkan 4 kunci ya guys ya, seperti ini. Geser ke bagian kunci yang awal terlebih dahulu. Di sini ubah kekuatannya menjadi 0,15. Di bagian kunci berikutnya ubah menjadi negatif 15. Geser ke bagian kunci berikutnya, ubah lagi menjadi 0,15 ya guys ya. Dan di akhir biarkan 0. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian warna dan cahaya, kemudian pilih paparan atau gamma. Di bagian paparan atau gamma, tambahkan kunci, letakkan di akhir. Dan kita ubah exposure-nya menjadi 0,70. Kuncinya letakkan di awal, kembali. Kemudian pilih border and bayangan, di sini seterusnya aktifkan. Untuk warnanya pilih yang warna putih ya guys ya. Dan ketebalannya ubah menjadi 10,0. Silahkan efeknya di sini kalian salin, lalu tempelkan ke bagian lapisan berikutnya ya. Dan jangan lupa untuk di bagian border and bayangan, seterusnya di sini aktifkan. Dan ketebalannya ubah menjadi 10,0. Di bagian foto yang kedua aktifkan juga seterusnya ya guys ya. Untuk ketebalannya ubah menjadi 11,0, samakan dengan foto sebelumnya. Dan lapisannya kalian bisa ganti ke foto yang berbeda ya guys ya. Klik fotonya, pilih color and fill, dan kalian tinggal cari foto yang berbeda. Lalu foto yang paling bawah tambahkan efeknya ya. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian blur, dan kalian pilih Gaussian blur. Kembali. Oke, jika sudah, kalian tinggal masukkan foto berikutnya. Oke, silahkan foto yang keempat panjangin 4 kotak ya guys ya. Masukkan foto berikutnya, panjangin 4 kotak seperti tadi. Dan foto yang ada bas cepatnya panjangin 5 kotak ya. Oke, jika sudah, kita geser ke awal foto yang ditambahkan tadi. Silahkan fotonya pangkas bagi 2 ya guys ya. Dan kita geser ke awal pergantian fotonya atau ke bagian bas besarnya. Di sini tambahkan efeknya. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian distorsi atau warp, kemudian pilih ubin. Di bagian ubin aktifkan mirrornya, kembali. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian move atau transform, kemudian pilih ombang-ambing. Di bagian ombang-ambing sudutnya biarkan 45,0, frekuensinya ubah menjadi 2,50. Di bagian magnitude ubah ke 0, tambahkan kunci, letakkan di akhir. Dan kita ubah magnitudenya menjadi 500. Kuncinya letakkan di awal. Kemudian buat kurvanya seperti ini. Kemudian efek ombang-ambingnya gandakan. Di bagian ombang-ambing yang kedua sudutnya ubah menjadi negatif 60. Frekuensinya ubah menjadi 6,80. Di bagian magnitude kunci yang di akhir pindahkan ke tengah ya. Pilih efek, tambahkan efek, lalu pilih di bagian distorsi atau warp, kemudian pilih turbulent. Di bagian efek turbulent silahkan pergi ke bagian oktav, di sini ubah ke 1. Di bagian offset yang X ubah menjadi 64. Di bagian kekuatan ubah menjadi 0,150. Tambahkan kunci, letakkan di awal, dan di akhir kekuatannya ubah ke 0. Kemudian buat kurvanya seperti ini ya guys ya. Di bagian evolution ubah menjadi 4,62. Di sini pilih XY. Di bagian skala ubah menjadi 0,50. Tambahkan kunci, letakkan di awal.
Dan kita ubah skalanya menjadi 3,32 ya. Kuncinya letakkan di akhir. Di bagian strik di sini ubah menjadi 0,60 semua yang X dan di bagian Y. Pilih efek, tambahkan efek, lalu pilih di bagian warna dan cahaya, pilih paparan atau gamma. Di bagian paparan atau gamma tambahkan kunci, letakkan di tengah ya, biarkan seperti ini. Dan di awal kita ubah exposure-nya menjadi 1,40. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian blur, kemudian pilih buram gerak. Di bagian buram gerak biarkan seperti ini, kembali. Oke, kemudian di sini kita buat efek bayangannya ya guys ya. Silahkan fotonya gandakan. Dan kalian klik foto yang di atasnya, pilih Movement Transform dan pilih icon yang nomor 3. Tambahkan 2 kunci di awal dan di akhir. Di bagian kunci yang akhir fotonya besarkan, terserah kalian mau berapa. Dan kurvanya pilih yang nomor 3, kembali. Kemudian pilih Blending and Opacity. Tambahkan kunci di awal dan di akhir. Di bagian kunci yang akhir di sini ubah ke 0 ya. Oke, silahkan efeknya di sini kalian salin. Lalu tempelkan ke bagian awal pergantian fotonya. Kemudian fotonya gandakan. Dan kita buat efek bayangannya. Pilih Movement Transform dan pilih icon yang nomor 3. Tambahkan 2 kunci di awal dan di akhir. Di bagian kunci yang akhir besarkan fotonya, terserah kalian mau berapa. Untuk kurvanya pilih yang nomor 3, kembali. Kemudian pilih Blending and Opacity. Tambahkan 2 kunci di awal dan di akhir. Di bagian kunci yang akhir ubah ke 0, kembali. Oke, jika sudah kita pergi ke awal foto yang ditambahkan efek tadi. Sekarang di bagian bus kecilnya ya guys ya, silahkan fotonya kalian bisa zoom terlebih dahulu. Pilih Movement Transform dan di bagian icon yang nomor 3, tambahkan kunci sesuai dengan tandanya. Di sini fotonya besarkan, terserah kalian mau berapa. Geser ke tanda berikutnya, di sini besarkan lagi. Di bagian akhir kecilkan lagi seperti semula ya. Kemudian kurvanya buat seperti ini. Dan kalian juga bisa atur rotasinya ya guys ya. Tap icon yang nomor 2, tambahkan kunci seperti tadi. Di bagian kunci berikutnya di sini naikkan menjadi 10 derajat. Geser tanda berikutnya, turunkan menjadi negatif 10 derajat. Di akhir kita buat 0. Untuk kurvanya kalian buat saja seperti tadi ya. Lalu fotonya pangkas sesuai dengan tandanya. Lalu tambahkan efeknya. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian distorsi atau warp, kemudian pilih ubin. Di bagian ubin mirrornya aktifkan, kembali. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian move atau transform, kemudian pilih ombang ambing. Di bagian ombang ambing sudutnya ubah menjadi negatif 120. Tambahkan kunci, letakkan di awal. Kemudian ubah sudutnya menjadi 90. Kuncinya letakkan di akhir. Frekuensinya ubah menjadi 0,70. Di bagian magnitude ubah ke 0, tambahkan kunci, letakkan di akhir. Dan di awal kita buat magnitudenya menjadi 200 ya guys ya.
Dan untuk kurvanya kalian bisa buat seperti ini. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian move atau transform dan kalian pilih ayun. Di bagian ayun frekuensinya ubah menjadi 1,13. Di bagian sudut 1 ubah ke 0. Tambahkan kunci, letakkan di akhir. Di awal kita buat menjadi negatif 3,0. Di bagian sudut 2 ubah ke 0. Tambahkan kunci, letakkan di akhir ya. Dan di awal kita buat menjadi 2,5. Pilih efek, tambahkan efek, lalu pilih di bagian blur dan kalian pilih buram gerak ya guys ya. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian warna dan cahaya. Tambahkan efek paparan atau gamma. Di bagian paparan atau gamma tambahkan 2 kunci di awal dan di tengah. Dan kalian geser ke bagian kunci yang awal ya guys ya. Di sini ubah exposure-nya menjadi 1,20. Kembali. Silahkan efeknya di sini salin. Lalu tempelkan ke bagian foto berikutnya. Oke, silahkan geser ke foto berikutnya. Di sini kalian bisa zoom terlebih dahulu, gak mau di zoom juga gak apa-apa ya. Lalu kalian pangkas. Kemudian tempelkan efeknya ya. Oke, di bagian foto yang di detik 14:20 berhubung ada bus cepatnya, di sini kalian bisa atur bolak-balik ya guys ya. Klik fotonya lalu pilih titik 3 dan kalian balik secara horizontal. Oke, seperti ini. Jika sudah, langsung kita pergi ke awal foto yang ditambahkan efek tadi. Oke, di bagian foto yang sebelum bus besarnya, di sini kalian bisa tambahkan efek gelombang ya. Pilih efek, tambahkan efek, lalu pilih di bagian distorsi atau warp. Kemudian pilih lengkungan gelombang. Oke, di bagian efek lengkungan gelombang, untuk tahapnya di sini ubah menjadi 0,45. Tambahkan kunci, letakkan di akhir. Dan di awal kita buat menjadi 1,87. Kemudian kurvanya buat seperti ini. Di bagian sudut ubah menjadi 45,0. Lalu di bagian jarak ubah menjadi 13,4 ya. Di bagian magnitude ubah ke 0, tambahkan kunci, letakkan di awal. Dan di akhir kita ubah magnitudenya menjadi 5,5. Kurvanya kalian buat seperti ini. Kembali. Oke, silahkan efek gelombangnya di sini kalian salin ya guys ya. Lalu kita geser ke bagian foto yang sebelum bus besarnya atau sebelum pergantian fotonya. Kemudian tempelkan efek gelombangnya. Oke, untuk di bagian foto berikutnya kalian tinggal lakukan seperti di awal tadi ya guys ya. Oke, di sini aku sudah melakukan hingga akhir lagunya dan jika sudah kalian tinggal simpan. Dan sekian dulu tutorial dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe dan juga aktifkan tombol notifnya. Oke, untuk video kali ini saya akhiri dulu dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.